Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Meskipun ada hujan ya, tapi saya tetap semangat untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu Guru. Ini adalah update terbaru yang pertanggal 21 November ya, terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru untuk yang terbilang keempat dan tunjangan profesi 100% dalam THR dan gaji ke-13. Nah, banyak yang beredar di grup-grup maupun di kolom komentar yang menyatakan bahwa pencairan tunjangan triwulan keempat itu hoax ataupun yang tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji ke-13, karena yang triwulan ketiga aja belum selesai tapi sudah membahas yang triwulan keempat, triwulan kemudian yang THR dan gaji ke-13. Nah, di sini nanti akan saya berikan pemahaman terkait dengan hal tersebut biar Bapak Ibu Guru itu paham apa yang sebenarnya berdasarkan dari Juktis terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu Guru kalau sudah mendownloadnya, diharapkan untuk menyimpan linknya karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng dan modul PPG dan lain sebagainya itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu Guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Nah, baik Bapak Ibu Guru, jadi mengapa ya ada kegaduhan di grup-grup Bapak Ibu Guru sendiri ya, termasuk di grup WhatsApp dan terus di grup Instagram, ada juga yang banyak berkomentar di YouTube saya ya. Saya terima kasih terutama yang berkomentar ya kepada YouTube saya. Kalau untuk di grup-grup WhatsApp maupun di Instagram saya tidak mau tahu urusan itu ya. Jadi kebanyakan para Bapak Ibu Guru itu memposting yang menyebutkan bahwa tunjangan profesi triwulan ketiga triwulan keempat itu cair, sementara yang triwulan ketiga itu sebagian belum ya. Kata sebagian berarti dengan kata lain sudah ada yang cair. Nah, yang belum itu kan mungkin Bapak Ibu sendiri yang berkomentar di situ ya, sehingga memunculkan bahwa ini adalah asumsi yang hoax ya, termasuk pencairan tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji ke-13. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pencairan itu tidak serentak semua guru. Jadi, Bapak Ibu Guru juga perlu harus mengupdate informasi bahwa berapa sih sebenarnya jumlah guru yang ada di Indonesia itu 1 juta lebih Bapak Ibu Guru. Nah, artinya kementerian itu harus menangani dan juga Info GTK itu harus menangani 1 juta sekian guru itu terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru. Itu yang baru yang tersertifikasi ya Bapak Ibu Guru ya. Ada juga yang belum tersertifikasi. Jadi kalau digabungkan semua guru itu lebih hampir 2 jutaan ya guru-guru yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua yang perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa proses validasi itu akan mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam proses pencairan tunjangan sertifikasi guru. Nah, gampangannya begini, siapa cepat dia dapat, gitu Bapak Ibu Guru. Karena siapa yang divalidasi dulu, maka itu yang akan masuk ke batch pertama pencairan tunjangan sertifikasi guru. Nah, bisa jadi kenapa yang triwulan ketiga Bapak Ibu Guru belum dapatkan ya, terutama bagi mereka-mereka yang belum dapat, ya mungkin karena proses validasi dari daerah, kemudian yang diambil oleh data-datanya oleh pusat, itu Bapak Ibu Guru belakangan, sedangkan yang lain itu sudah masuk duluan. Jadi antrinya itu Bapak sudah antri paling belakang gitu. Nah, itu yang harus diketahui karena di dalam sistem Info GTK itu ada sistem batch ya, batch 1, batch 2, batch 3 seperti itu. Nah, itu yang yang dikelompok-kelompokkan sehingga pencairan itu tidak serentak semua guru-guru yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ini tadi sudah saya sebutkan ya bahwa kenapa pencairan itu tidak serentak. Jadi validasi data guru itu tidak bersamaan Bapak Ibu guru di seluruh daerah. Bahkan kalau Bapak Ibu guru mau tahu ya,
sampai pencairan tunjangan triwulan keempat ini masih ada guru-guru yang belum mendapatkan haknya untuk yang triwulan 1 dan triwulan kedua. Tetapi triwulan ketiganya dia sudah dapat. Nah, ada juga kasus bahwa hingga triwulan keempat ini dicairkan, dia masih tertahan di kode 16 ya, artinya baru verifikasi oleh daerahnya ya. Tapi triwulan 1 dan triwulan 2-nya dia sudah dapat gitu. Nah, coba Bapak Ibu guru memposisikan dirinya seperti Bapak Ibu guru yang gitu. Kira-kira apa nggak pecah tuh kepalanya memikirkan hal semacam itu. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bisa jadi triwulan ketiga yang Bapak Ibu guru belum dapatkan, tetapi yang lain itu sudah selesai, bahkan sudah pencairan tunjangan triwulan keempat. Dan Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwa berdasarkan juknis yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek, pencairan tunjangan triwulan keempat itu terjadi pada bulan November gitu, dan itu sudah terjadi dan sudah tertransfer mulai tanggal 5 November kemarin. Hanya saja mayoritas yang baru mendapatkan itu adalah guru-guru non ASN. Nah, informasi yang saya dapatkan dari Info GTK bahwa pencairan untuk triwulan keempat itu terbagi dalam 3 kelompok ya, 3 kelompok. Nah, saat ini tuh untuk ASN akan masuk pada kelompok yang kedua, tetapi yang kelompok pertama saja belum selesai Bapak Ibu guru gitu. Jadi ya paling ya kalau bukan di akhir November ya Desember awal, seperti itu untuk yang ASN ya. Nah, pengusulan dinas pendidikan itu juga berbeda waktu Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru lebih cepat ya mengupdate informasi dan lain sebagainya, belum tentu dinasnya juga lebih sigap mengupdate data Bapak Ibu guru sehingga mendapatkan kode 016. Nah, kenapa demikian? Nah, kita tidak bisa menyalahkan daerahnya ini. Kenapa? Karena tenaga di daerah itu sangat terbatas. Kemudian harus menangani ratusan guru yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi, ya kita tidak bisa semacam itu. Kalau seandainya proses validasi dan lain sebagainya itu tidak melalui daerah, mungkin itu prosesnya akan lebih cepat seperti itu. Nah, yang perlu juga diketahui bahwa penerbitan SKTP antara guru-guru antara daerah-daerah itu berbeda-beda gitu. Jadi kalau daerahnya sudah mengirimkan data dan sudah sampai ke pusat dan pusat sudah mengoreksi segala sesuatunya sudah benar, maka SKTP akan terbit. Nah, disinilah prosesnya Bapak Ibu guru yang validasinya siapa cepat dia dapat. Nah, ini yang di proses SKTP-nya ini gitu ya. Nah, kemudian pada akhirnya dampaknya itu pencairan otomatis tidak akan serentak Bapak Ibu guru gitu. Jadi kalau Bapak Ibu guru merasa bahwa triwulan ketiga saja belum selesai sudah membahas triwulan keempat, itu hanya terjadi pada Bapak Ibu guru yang berkomentar tersebut. Karena yang lainnya itu sudah cair. Dan bagi teman-teman guru ASN yang belum mendapatkan triwulan keempatnya, mohon untuk bersabar karena Bapak Ibu guru itu masuk pada kelompok kedua dan ketiga. Semacam itu. Yang diselesaikan itu adalah kelompok pertama dulu, yaitu non-ASN. Gitu ya. Nah, kemudian ini status pencairan triwulan keempat hingga tanggal 21 November kemarin. Jadi, non-ASN itu sudah banyak yang menerima ya untuk triwulan keempat, ya, yaitu pada awal November 2025. ASN itu sudah ada tapi belum begitu banyak ya. Karena ASN itu masuk pada batch kedua dan ketiga, jadi belum terlihat begitu banyak pencairannya. Nah, penyaluran non-ASN itu dilakukan oleh Puslapdik, oleh Kemendikbud, sedangkan untuk yang ASN itu langsung dari Kementerian Keuangan. Nah, perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa pencairan tunjangan triwulan 1 hingga triwulan ketiga itu yang didulukan adalah yang ASN. Jadi, untuk yang triwulan keempat ini, ya non-ASN dulu lah yang dapat ya. Kemudian ini status TPG THR 100%, jadi ini ada salah tulis ya. Jadi di TPG 100% itu tahun 2025 itu untuk Kalimantan Timur itu sudah dapat ya. Untuk pencairan pertama, jadi yang dapat duluan itu Kalimantan Timur di bulan November ini. Padahal kalau kita lihat di di status yang validasi duluan itu adalah Gorontalo gitu untuk yang tambahan 100%, tapi ternyata Gorontalo duluan sama Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Timur sudah mendapatkan, terutama guru-guru SMA dan SMK-nya ya, sudah mendapatkan TPG THR 100% dalam
dalam THR dan gaji ke-13 ya, tambahan 100% TPG-nya. Nah, yang viral itu adalah pencairan sisa anggaran tahun 2024 ya, yang cair pada bulan Maret kemarin gitu, dan bukan pencairan anggaran di tahun 2025. Jadi yang nanti akan cair di bulan November Desember itu adalah anggaran yang tahun 2025 Bapak Ibu guru. Nah, tantangan program transfernya, jadi validasi rekening guru, kemudian ada sinkronisasi data lintas kementerian, ada perbaikan data Dapodik di Info GTK itu yang cukup memakan waktu, dan SKTP harus terbit terlebih dahulu. Jadi setelah SKTP terbit itu biasanya 10 hingga 14 hari kerja ya, atau tidak, bukan hari kerja itu 7 sampai 10 hari, seperti itu. Nah, alur resmi pencairannya, jadi yang pertama itu adalah update data di Dapodik dulu, kemudian baru divalidasi di Puslapdik, baru diusulkan ya calon penerima oleh dinas, dan penerbitan SKTP lalu ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Ini secara sederhananya seperti ini Bapak Ibu guru. Nah, pesan pentingnya bahwa pencairan tunjangan terutama yang triwulan ke-3 dan triwulan ke-4 sebenarnya mulai dari triwulan 1 itu tidak serentak. Jadi hal ini wajar, tergantung dari kecepatan Bapak Ibu guru daerahnya memvalidasi dan pusatnya memvalidasi. Kemudian perbedaan proses administrasi antar daerah yang mempengaruhi kenapa pencairan itu tidak serentak. Kemudian Bapak Ibu guru harus bijak menyikapi informasi di berbagai media sosial. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.